Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedatangan motor Suprafit ya, dibawa ke sini dalam keadaan mati dan tidak hidup ya. Matinya ini sebenarnya karena nggak ada kuncinya ya, jadi kuncinya hilang. Dia hilang kuncinya itu hilang di rumah dan tidak diketemukan sama sekali. Sementara ingin butuh hidup. Jadi bagi kalian yang mungkin sepeda motornya hilang kuncinya, jenis-jenis Supra ini, Suprafit ini, berikut cara menghidupkan motor Suprafit ini tanpa kunci kontak ya. Jika ingin mendadak bepergian, ini mudah. Ini sumber kunci kontaknya di sini ada, di sini dia. Jadi semua yang terhubung motor hidup atau mati itu terhubungnya di kunci kontak ya. Adanya pengapian dari busi maupun lampu-lampu netral yang ini ya, lampu sen atau apa gitu. Tapi jika untuk hidup sementara maka pengapiannya harus ada ya, pengapian dari businya. Jika pengapian dari busi itu sudah ada maka motor pun bisa hidup ya, walaupun sistem kelistrikan yang lainnya seperti sen atau apa itu tidak hidup juga, walaupun pengapian ada ini saya hidup. Maka ini yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara menyimpan kunci-kunci penting ya yang harus disimpan di box motor untuk kita miliki agar bisa membongkar pasang motor dalam keadaan darurat. Nah, dan ini adalah peralatan yang saya miliki ya. Bagi kalian yang pilih sepeda motor, sebaiknya di box motor itu sebaiknya bisa menyimpan kunci-kunci ini ya, seperti ini obeng plus, dan ini kunci busi ya. Ini kunci businya kunci busi fleksibel, biasa digunakan pada motor-motor matic ya, karena dalam. Ini kunci 8 pas ring ya, 8 pas ring, dan ini kunci 10 pas ring, ini 10 pas ring, dan ini tang lancip ya, tang ya untuk buka-buka. Dan ini obeng minus, dan bila perlu juga ini ya obeng minus yang kecil. Ini berfungsi buat yang kecil-kecil di setelan karburator atau apa, maupun bisa berfungsi buat mencongkel-congkel ya. Oke, kita melanjutkan ke bagian kerangkaian kelistrikannya ya. Nah, mati ini agar dihidupkan tanpa kunci kontak, kita harus menjumper ya bagian kunci kontak. Tapi sebelum itu kita harus bisa membuka jok motor ya. Siapa tahu bensinnya habis atau apa. Ini jok motornya masih terkunci ya, jadi bila bensinnya mau habis jadi susah buat mengisi bensin ya untuk bepergian. Jadi kita harus membuka kunci bagian belakang ini. Maka kita buka ini tadi sudah dibuka, dia pakai obeng plus ya. Dan cara membukanya ini harus bisa dicongkel ya. Dari sini dia adanya di sini nih, diluruskan sini, cari ya congkelan bagian ini. Sampai masuk, cari ada congkelan ya sampai bunyi klak gitu. Nah, itu dia, mudah ya. Ini sudah terbuka. Nah, cara bukanya ini nanti ini disimpan kalau kuncinya masih belum ketemukan ya. Ini buat persiapan ngisi bensin atau apa habis. Jadi cara membuka kuncinya seperti itu ya, bahwa ininya harus dibuka. Adanya di sini dia, dari congkelan, membuka congkelan dari sini. Dan untuk menghidupkannya ini kita perhatikan dari kunci kontaknya, bahwa kunci kontaknya kita lihat dari sini. Di sini ternyata dia kunci kontaknya ada 2 soket ya,
dua soket besar yang dipisahkan. Kita akan mempelajari satu persatu. Nah, di sini ada 4 rangkaian 4 kabel ya. Hijau biasanya kalau buat Honda itu masa, dan hitam putih yang seperti ini dia ini mengarahnya dari kunci kontak itu ke CDI ya. Bagian di soketnya itu di salah satu soket CDI di tengah, dia berfungsi untuk mematikan dan menghidupkan pengapian. Jadi jika pengapian mati maka motor pun mati ya, ketika kontak-kontak masih off. Tetapi bisa diakalin, walaupun kunci kontak off bisa diakalin. Kita cara melepasnya dari sini ya, kita lepas saja di sini, jadi sehingga kunci kontak tidak terhubung sama sekali untuk mematikan CDI. Kabel ini, kabel dari CDI ini ke masa ya, jadi ini lepas soal, dan ternyata nah ini kabel tikuan ya. Nah, jadi kabel ini sebenarnya selalu terhubung, walaupun kunci kontak off itu selalu terhubung dia, tapi karena dilepas jadi terlepas. Jadi untuk menghidupkannya tinggal menghubungkan ininya saja, bagian ini. Sementara kalau kabel ini tidak dilepas, ini nggak apa-apa, nggak dilepas juga masih bisa hidup selama pengapian itu masih ada. Tapi lampu netral dan lampu sen, klakson ini tidak bisa hidup ya, karena ini jalurnya ini bahwa kabel merah ini dia bersumber dari aki dan menuju ke kunci kontak ya. Jadi keluar kunci kontak itu kabel hitam, untuk dipecah-pecah diurai ke lampu-lampu netral, sen, klakson, dan lampu belakang. Oke, saat kita memulai cara jumper kontaknya, tinggal kita menghubungkan yang tadi dilepas ini. Ini karena sudah dilepas, dia terlepas, jadi kita harus menghubungkannya ya. Dan untuk menghubungkannya kita memerlukan kabel ya. Untuk jumper itu rata-rata kita harus memiliki kabel ya di motor. Sejak motor kita, karena saya mah ini sudah ada ini, kita jumper sini. Kita jumper yang kabel ini dihubungkan kembali ya, yang warna merah hitam ini ya. Bahwa ini dia dari kelistrikan pengapian ya. Kita tinggal hubungkan saja ke salah satunya. Kita mana lihat yang warna merahnya ya, ini warna merah hitam ya, dihubungkan ke warna merah hitam lagi ke salah satunya ya. Ini salah satu kita sudah hubungkan, dan satunya kita hubungkan dari belakang. Ini berfungsi untuk sementara ya, menghidupkan kalau kunci kontaknya hilang. Walaupun di rumah hilangnya tidak ketemu-temu ya, sementara kita akan mendadak pergi ke suatu tempat ya. Ini kita sudah hubungkan ya. Jadi kabel yang merah hitam ini kita hubungkan kembali. Tapi kabel kunci kontak yang berwarna hitam putih dan hijaunya kita lepas ya, sehingga tidak ada menempel. Jadi ketika kunci kontak sedang off, dia kabel hitam putih itu sedang menempel pada kabel hijau ya. Oke, dengan begini saja motor bisa hidup ya, tanpa melepas bagian soket yang ini, yang hitam putih ini. Soket utama menuju lampu-lampu netral ya, lampu netral sen atau lain itu bisa hidup dengan cara ini. Kita tinggal selah, walaupun di netralnya dia tidak hidup, tapi ini bisa hidup. Kita hidupkan ya, ini bisa hidup. Oke, dan ini mempelajari kabel kelistrikannya. Jika lampu ini menyala, walaupun kunci kontak di off, lihat lampu panjang ini menyala walaupun di kunci kontak off, berarti dia pengapian lampu depannya ini menggunakan pengapian AC ya, bahwa ini kabel lampu depan
ini tidak melewati aki, tapi bersumber dari putaran spool ya, gulungan spool menghasilkan listriknya. Ini udah nyala ya, dan ketika cara melepaskannya juga tinggal cabut bagian sini salah satunya. Jadi ini bisa mendadak hidup, tinggal nanti dibikinkan aja jumper kabelnya yang lebih panjang jika untuk kebutuhan dalam waktu yang lama ya. Ini sudah mati, dan lihat ketika diselah, walaupun sudah dilepas kabel dan ini kunci kontak sedang off, jika lampu depan ini menyala, ada kedipan percikan cahaya. Nah, terlihat kan percikan cahaya, berarti dia lampunya bersumber dari spool ya, tidak melewati aki ya. Jadi sistem lampunya bukan arus DC ya, tapi arus AC. Oke, begitu saja tutorial cara jumper kunci kontak Suprafit ini dan mempelajari rangkaian kabel ini. Jadi kabel ini bisa dilepas atau tidak terserah. Kalau ingin dilepas, jika dihubungkan agar kontak on, maka ini harus dilepas, dan yang bagian sini dihubungkan ya, dihubungkan langsung dengan kabel lagi di sini. Dua kabel ini dihubungkan langsung ya. Ini kalau pengen lampu sen, klakson, dan ininya bisa menyala ya, agar bisa menyala. Sementara untuk pengapiannya ini ya harus dari sini, agar busi itu, kabel businya keluar api ya, yang di jumper di sini. Jika butuh hidup sementara tanpa ribet ya harus dikabeli.